Ya, bisa ceritakan kayak mana kasus masalah lahan di sini dengan perusahaan? Seperti apa kasusnya? Sebenarnya masyarakat Padang Panjang pada hakikatnya menuntut bahwa tanah yang diserobot oleh PT Pajak Bajuri itu adalah tidak termasuk dalam HGU PT Pajak Bajuri. Jadi dalam hal ini tim sangat terpadu untuk pematokan lahan. Jadi masyarakat bertahan. Oleh karena masyarakat menganggap itu tidak dalam HGU PT Pajak. Itu terbukti memang dalam HGU tahun 1999 bahwa di dalam HGU tersebut tidak tercantum desa Padang Panjang, yang tercantum hanya 10 desa di Kecamatan Kuala Pesisir. Berapa luasnya yang serobot sekarang? Yang diserobot sekarang yang sudah diganti penayah kepada oknum aparat desa sebesar 181, jadi dibulatkan dari 182 hektar yang sudah dikasih penayah kepada oknum aparat desa, terdiri dari 11 anggota 11 namanya. Nah, Jadi, apakah setelah diganti penayah pihak warga tidak menerima atau gimana? ya jelas tidak menerima, oleh karena di saat ganti penayah mereka hanya merekayasa dan memanipulasi laporan-laporan tentang tata cara tahapan-tahapan ganti penayah. Contoh, mereka tidak bermusyawarah di desa, mereka bermusyawarah di tempat lain supaya masyarakat tidak tahu. Dan akhirnya setelah oknum tersebut menerima uang, baru diceritakan ke masyarakat. Jadi masyarakat bertindak, uang apa ini? Ganti penayah apa? Sedangkan kami tidak merasa. Berapa diganti penayah menurut oknum ini? Oknum ganti penayah per hektar 3 juta. 3 juta. Dan per hektar 3 juta yang dinikmati oleh oknum 11 orang. Nah, sudah setelah mereka terima uang jenayah dari perusahaan, lalu mereka juga memberi kepada warga? Tidak. Mereka tidak memberi kepada warga, hanya mensisihkan untuk desa 50 hektar. Itu pun untuk menutup mulut desa supaya masyarakat tidak menuntut ganti penayah tersebut. Intinya udah ganti penayah sekitar berapa hektar? 123 hektar. Udah tuh. Kasih untuk desa 50 hektar. Itu alasan kasih untuk desa itu hanya akal-akalan sebenarnya. Karena untuk menutupi masyarakat Padang Panjang supaya jangan mengungkit kok sebesar 183 hektar tanah desa yang dijual belikan oleh oknum, kok hanya 50 hektar yang diserahkan ke Nah, desa. setelah tahu bahwa dalam peta HGU PT Pajak Bajuri ini tidak ada terdaftar nama desa Padang Panjang, apa yang akan dilakukan oleh warga sini? Mereka tetap mempertahankan haknya. Istilah haknya gini, Pak. Masyarakat tetap mempertahankan haknya bahwa menganggap lahan sebesar 182 hektar tersebut adalah hak milik adat desa Padang Panjang. Udah berapa lama warga menuntut tanah ini? Jadi sebenarnya Pak, ini sudah sejak terjadi tahun 2008, dan pihak kecil pun pernah menyurati pihak BPN ke Banda Aceh, cuman tidak ada tindak lanjut. Dan tiba-tiba saat ini kok sudah ada tindak lanjut. Ini oknum aparat Gampung atau oknum aparat keamanan daerah? Oknum aparat Gampung. Oknum tersebut terdiri dari kecil di situ, sekdes, ketua PUD, ketua pemuda, mantan kecil lama. Nah, ini sejauh mana perkembangan terkait kasus ini? Jadi dalam perkembangan kasus ini sebenarnya sudah terjadi istilahnya penanganan di Muspika. Terjadi di Muspika sudah berapa kali pertemuan, tetapi tidak ada titik temunya. Karena kalau dari hasil pantauan masyarakat, setiap ada pertemuan di kecamatan itu hanya pihak Muspika itu lebih cenderung membela yang salah, artinya tidak memihak pada masyarakat. Oke, hari ini apa yang akan dilakukan oleh warga? Hari ini mereka tetap bertahan apabila PT Pajak Bajuri mengadakan pengukuran, tetap bertahan dan tidak diizinkan untuk pengukuran HGU yang di. Berapa desa yang diklaim oleh perusahaan yang kena dampak dari penyerobotan tanah dari perusahaan? Berapa desa? Seluruhnya
Kalau menurut HGU tahun 1989 sebanyak lebih kurang 10 desa. 10 desa terdiri dari Kecamatan Kuala Pesisir, Kecamatan Kuala, Kecamatan Tripa Makmur, Kecamatan Taduraya. Oke, sip. Nama Pak siapa? Nama saya Idrus, Terus. anggota Tua Desa Padang Panjang.